Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hakim, NPM 1821020178, mahasiswa aktif Universitas UIN Radentan Lampung, Fakultas Syariah, jurusan Siasa, semester 6 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan konstitusi di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta HTN dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Di sini saya juga dibantu oleh rekan saya Aan Firdaus dan Aldi Jayawardana. Langsung saja kita masuk ke materi, pengertian konstitusi. Menurut bahasa Prancis, Inggris, dan Latin, pada intinya adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan, atau menetapkan. Secara terminologi, pengertian konstitusi tidak hanya secara sederhana saja, tetapi bisa dipahami secara lebih luas lagi. Hal itu disebabkan karena semakin kompleks permasalahan dalam suatu negara, maka pendekatannya dalam memahami konstitusi bukan hanya dilihat dari sudut pandang hukum, khususnya hukum tata negara saja, tetapi harus pula dipahami dari sudut pandang ilmu politik. Karena itu, tidak mengherankan jika sebagaimana konstitusi akan lebih bermuatan politik ketimbang bermuatan yuridis. Berdasarkan definisi konstitusi menurut C.F. Strong yang ditulis oleh Jazim Hamidi, terdapat 3 unsur yang termuat dalam konstitusi. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga negara. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintahan. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aan Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan Firdaus, NPM 1821020169. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia. Jadi yang pertama ada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada masa periode pertama kali terbentuknya negara Republik Indonesia, konstitusi atau undang-undang dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945. Hasil rancangan BPUPKI kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945 ini, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Kemudian yang kedua ada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ini masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Jadi sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Indonesia, terjadilah kontak senjata oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948. Kemudian disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda dengan menghasilkan 3 buah persetujuan, antara lain mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, yang kedua menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan yang ketiga didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Jadi pada tahun 1949 ini berubahlah konstitusi Indonesia dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal, yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri kemudian mengadakan ikatan kerjasama. Jadi yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara atau lebih dikenal dengan UUDS 1950. Jadi konstitusi RIS itu tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat dan juga bukan merupakan kehendak politik rakyat, melainkan hanya rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB. Jadi negara-negara bagian tadi menggabungkan diri menjadi kembali ke NKRI. Jadi sistem pemerintahnya adalah sistem pemerintahan parlementer karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kemudian yang keempat atau yang D itu ada periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Jadi UUD 1945 berlaku kembali, berarti merubah sistem ketatanegaraan yang semula presiden hanya sebagai kepala negara, selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan.
dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlemen berubah menjadi sistem presidensial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan isi dari makalah kami, yaitu perubahan pertama UUD 1945, 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terjadi setelah berkumandangnya tuntutan reformasi, yang diantaranya berkenaan dengan reformasi konstitusi. Sebagaimana diketahui, sebelum terjadinya amandemen terhadap UUD 1945, kedudukan dan kekuasaan Presiden RI sangat dominan. Sehingga dengan amandemen UUD 1945 dilakukan upaya: pertama, mengurangi mengendalikan kekuasaan Presiden; kedua, hak legislasi dikembalikan ke DPR, sedangkan Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Selanjutnya F. Perubahan kedua UUD 1945, 18 Agustus 2000 sampai 9 Oktober 2011. Perubahan kedua terhadap UUD 1945 dilakukan pada substansi yang meliputi 1. Pemerintahan daerah, 2. Wilayah negara, 3. Warga negara dan penduduk, 4. Hak asasi manusia, 5. Pertahanan dan keamanan negara, 6. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, dan 7. Lembaga DPR, khususnya tentang keanggotaan, fungsi, hak maupun tentang cara pengisiannya. G. Perubahan ketiga UUD 1945, 9 Oktober 2001 sampai 10 Agustus 2002. Perubahan ketiga UUD 1945 diputuskan pada rapat paripurna MPR RI ke-7 tanggal 9 November 2001, sidang tahunan MPR RI. Perubahan substansi amandemen ketiga meliputi antara lain: 1. Kedudukan dan kekuasaan MPR, 2. Eksistensi negara hukum Indonesia, 3. Jabatan presiden dan wakil presiden termasuk mekanisme pemilihan, 4. Pembentukan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan RI, 5. Pengaturan tambahan bagi lembaga DPK, dan 6. Pemilu. H. Perubahan keempat UUD 1945, 10 Agustus 2002 sampai sekarang. Perubahan keempat terhadap UUD 1945 ini merupakan perubahan terakhir yang menggunakan pasal 37 UUD 1945 pra-amandemen yang dilakukan oleh MPR. Ada 9 item pasal substansial pada perubahan keempat UUD 1945, antara lain: 1. Keanggotaan MPR, 2. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua, 3. Kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, 4. Tentang kewenangan presiden, 5. Hal keuangan negara dan bank sentral, 6. Pendidikan dan kebudayaan, 7. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, 8. Aturan tambahan dan aturan peralihan, dan 9. Kedudukan penjelasan UUD 1945. Berkaitan dengan keanggotaan MPR, dinyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.